Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu guru, terutama Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya mari kita panjatkan puji dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita berkesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini sebagaimana biasa. Salawat serta salam tak lupa dikirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam kebenaran seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas yang kami ikuti di kegiatan PKB PJOK yang juga merupakan suatu tugas yang wajib dilaksanakan untuk penunjang untuk pendapatan nilai kepada fasilitator. Oke, saya langsung saja. Di sini judul besarnya adalah rencana tindak lanjut. Judulnya melestarikan budaya lewat permainan tradisional. Oke, seperti yang ada di papan, latar belakangnya adalah olahraga tradisional adalah salah satu jenis aktivitas fisik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu budaya atau masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman, permainan tradisional makin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan. Seperti yang kita rasakan sekarang, anak-anak itu sudah jarang atau hampir tidak pernah lagi kita lihat atau perhatikan anak-anak yang bermain permainan tradisional seperti enggrang atau gobak sodok. Yang sekarang itu yang mereka mainkan adalah permainan game online, Free Fire, ML. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya sama Bapak dan Ibu guru. Sewaktu masih muda itu, ya, oke. Kira-kira mau jujur sama umur nih. Oke. Kira-kira permainan tradisional yang pernah Bapak Ibu mainkan sewaktu masih duduk di bangku SD atau SMP, kira-kira apa permainan tradisional yang pernah kita main karet? Oh, enggrang, ya. Ada lagi? Kelereng, ya. Hah? Kasti. Menase. Oh, ya. Oh, kalau di sini mental ya. Kalau kita di untuk wilayah saya Kabaina Induk itu kalau main tali main mini. Nah, mini. Ya. Dua orang yang diputar kalau ada yang loncat. Gaule di sini. Oh ya, oke. Oke, kita lanjut. Tujuan program. Yang pertama itu melestarikan permainan tradisional dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan keterampilan seperti kerjasama, sportivitas, serta komunikasi.
Nah, yang keempat, kekompakan antar siswa. Seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi, jenis-jenis permainan kan di dalamnya sudah ada ini kerjasama, kemudian sportivitas, kemudian komunikasi atau kekompakan antar siswa. Nah, seperti main AC itu ada kekompakannya. Kemudian gombak sodor itu ada. Kemudian kaule. Kemudian juga apa tadi yang putar-putar itu? Tali-tali itu? Kaule. Nah. Oke, kita lanjut. Oke. Capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, ini capaiannya itu siswa dapat menyebutkan 5 jenis permainan tradisional. Itu capaiannya. Yang kedua, siswa dapat memainkan minimal 3 jenis permainan tradisional dengan benar. Nah, kalau di sini kan yang sering saya perhatikan, kaule sering main, kemudian AC sering main, kemudian kelereng, kemudian juga yang apa, yang bente-bente itu, bente-bente itu, gitu. Kemudian yang berikutnya, siswa mampu menunjukkan sikap sportivitas yang tinggi. Nah, baik itu menerima kekalahan ketika selesai pertandingan, itu salah satu sikap sportivitas. Nah, yang kedua, langkah-langkah yang diharapkan itu siswa dapat menjelaskan aturan cara bermain 5 permainan tradisional. Di samping mereka bisa memainkan, bisa menyebutkan, siswa juga dapat menyebutkan aturan-aturannya, apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika permainan tradisional itu dilaksanakan. Yang kedua, siswa dapat bekerja sama dengan teman dalam permainan. Nah, seperti menjadi tujuan tadi, sportivitasnya atau kekompakan. Yang ketiga, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Yang berikut langkah-langkah yang diharapkan itu mengadakan perlombaan mini permainan tradisional. Yang kedua, mengadakan diskusi tentang nilai yang terkandung dalam permainan tradisional serta memberikan penghargaan terhadap siswa yang menunjukkan sikap sportivitas. Oke, sebelum kita lanjut, dari 3 slide tadi kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan tidak? Gimana? Lanjut. Yang lain? Ibu? Mungkin. Lebih dari 5 tadi yang disebutkan. Untuk saat ini baru menyebutkan untuk cara bermain dan yang lainnya tadi belum masuk ke dalam, jadi mungkin untuk saat ini belum ada. Jadi kita sepakat ya, lanjut ya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, yang pertama, struktur programnya itu jenis programnya co-curricular. Yang kedua, skala program. Di sini saya ambil kelas tinggi 4, 5, dan 6 skala programnya. Kemudian pelaksanaan program itu dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu kedua bulan November. Tentang struktur program, ini kita tahu sendiri kalau di kurikulum sekarang kan ada 3, intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah,
jenis program yang kita pilih itu co-curricular, sedangkan kita tahu sendiri intrakurikuler adalah materi matematika, bahasa Indonesia, apa semua kan. Co-curricular ini adalah P5. Kan? Sedikit koreksi mungkin di situ. Nah, kemudian yang ketiga kan ekstra. Berarti ini yang program ini nanti masuk di program co-curricular atau ekstrakurikuler? Seperti Bapak Ibu bilang tadi kan di co-curricular itu kan termasuk P5. P5 mungkin bisa masuk di situ co-curricular itu. Di samping sudah ada program yang sudah direncanakan di komunitas belajar itu di P5, mungkin untuk pelestarian budaya ini dalam permainan tradisional juga bisa masuk di situ di kurikuler. Berarti ini nanti setelah Pak Guru selesaikan PKG-nya ini, nanti berarti ada program ini untuk di sekolah kita. Ya, insya Allah. Berarti itu ya. Jadi masuk co-curricular, kalau ekstrakurikuler berarti di sore hari. Nah, sedangkan ini kan bagian dari PJOK juga. PJOK ya, masuk PJOK berarti nanti masukkan di kurikuler, co-curricular ya, P5. Ya. Oke. Mungkin Saya yang kenapa bulan November sempat saya komunikasi sama fasilitator bisa tanggungan ya bisa mungkin disisipkan ketika perlombaan kelas kayak pos ini begitu, bisa di situ. semester 2 tahun ajaran 2024-2025 berarti bulan Januari sampai Juni. Bisa dalam bulan 1 tahun itu bisa laksanakan 2 kali. Ini kan maksudnya kan biasa kan terkait dengan anggaran juga. Maksudnya antara program ini disesuaikan dengan juga aktivitas sekolah. Kalau bukan bulan November berarti di bulan Juni, Mei atau Juni kan sudah ulangan sebenarnya masuk di situ. Bulan Mei. Nah itulah bagus mungkin kalau bulan November di semester pertama ya, semester 1 untuk tahun ajaran 2026-2027 dia. Di sini mungkin saya akan ganti sesuai kesepakatan kita semua. Di sini semuanya di bulan berapa? Di sini nanti saya ganti. Tidak ditetapkan bulan November, tidak. Sesuai kesepakatan kita, bagusnya untuk kegiatan ini di bulan berapa dia dilaksanakannya. Gitu. Masih ada? Kita lanjut di mitra dalam Komel. Seperti yang kita tahu, kepala sekolah sebagai penasihat atau fasilitator, kemudian guru PJOK dan rekan sejawat itu berdiskusi dalam pengembangan materi, penugasan dan evaluasi, serta berdiskusi untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. SEM ini adalah Sport Education Model, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika pelaksanaan SEM itu atau Sport Education Model, guru atau guru mapel atau wali kelas itu menunjuk siswanya, jadi siswa yang terlibat di dalam. Contoh, dalam pemberian skor, kemudian juga aturan-aturan yang berlaku dalam
itu siswa yang terlibat semua. Guru hanya mengamati dan menilai hasil kerjanya siswa. Jadi kita guru-guru kasih tugas kepada siswa, kasih tugas contoh pemberian skor. Nah, kemudian juga seperti yang saya bilang tadi aturan-aturannya. Nah, ketika sementara proses kegiatan, guru menilai hasil kerjanya, mengevaluasi. Kemudian ketika selesai kegiatan itu akan ditanya kembali, dipanggil semua panitia yang bertugas itu, kemudian ditanya peraturannya apa, kemudian pelanggaran yang telah dilakukan apa. Gitu. Ada yang ditanyakan? Saya bagus sekali kalau memang dilaksanakan itu yang sanitary sport education model, berarti guru hanya memberikan support untuk pelaksanaan semua panitiaannya itu berarti siswa. Ini sebenarnya ya edukasi untuk mereka bahwa beginilah ketika mungkin kita terlibat dalam satu kepanitiaan seperti 17 Agustus yang akan dilakukan anak-anak seperti itu, jadi mereka punya pengalaman praktik langsung gitu. Saya kira bagus sekali untuk dilaksanakan. Set ini bukan hanya berlaku pada permainan tradisional, mungkin dilaksanakan juga kayak permainan praktek permainan bola kaki, kemudian permainan bola voli. Di situ juga bisa melibatkan siswa supaya siswa itu terjun langsung merasakan ternyata begini rasanya ketika kita terjun langsung ke panitianya. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Aset based thinking. Ada 5 aset yang dimiliki. Yang pertama itu yang pertama manusia, ada kepala sekolah, guru, dan siswa. Kemudian lingkungan, berada di lingkungan kelurahan yang berdekatan dengan pasar yang memudahkan untuk mencari bahan permainan tradisional. Yang kedua fisik, halaman sekolah serta peralatan pendukung lainnya. Ini bakiak adalah salah satu jenis permainan. Bakiak itu dia kayak papan dia terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Dia berjejer kayak dia pakai sendal. Nah, pakai sendal. Ya. Di situ kan ya, gitu. Isinya apa kira-kira namanya ya? Kejarannya. Orang dewasa. Oke. Ya. Oh, jalan gotong biasa di sini. Oke. Ada lagi? Oke, saya lanjut di nomor 4, aset sosial. Adanya aturan sekolah yang berdampak pada seluruh warga sekolah. Nah, seperti kita tahu kan, setiap sekolah kan pasti ada aturannya masing-masing. Itu juga yang mengikat kita semua sesuai aturan yang berlaku. Kemudian nomor 5, finansial, dana bos. Nah, yang keenam ada agama dan budaya. Itu jenis permainan tradisional. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Fisik, halaman sekolah serta peralatan pendukung lainnya. Sendal, jadi tadi 3 orang.
budaya, dia masuk di sini jadi permainan tradisional. Yang agama ini bisa dibilang apa ya? Berarti dia masuk dalam jenis permainan tradisional. Kalau berbicara permainan kan dia berarti kalau permainan kalau yang berhubungan dengan keagamaan, kalau yang tadi kan lebih ke biasanya musik apa ya? Kalau seperti kayaknya tidak ada ya yang iya kayak ya benar ya. Ini saya dan aset ke-6 ini nanti saya koreksi kembali cari apa yang keterkaitan dengan jenis permainan tradisional dengan
kebudayaan. Kalau kebudayaan kan termasuk kan hanya agama saja. Ada yang lain? Masih ada? Ada. Jadi fisik itu. Oke, fisik. Jadi bagian ini tadi ada. Jadi bagian ini merupakan salah satu permainan. Jadi permainan itu dia tergantung dalam dua jenis. Permainan dalam kategori perlombaan atau pertandingan. Jadi bagian ini tadi dia termasuk golongan permainan atau perlombaan atau pertandingan. Mungkin untuk tidak ada nih, kita sudah tidak ada yang pertanding atau masukkan ini jenis permainan bagian ini dalam perlombaan atau permainan. Kayaknya sudah tidak ada. Sebelumnya mungkin yang sebelumnya yang sudah senior, mungkin sebelumnya pernah ada. Kalau sekarang kan bukan hampir ya, tidak pernah lagi ada. Jadi dia bisa masuk keduanya, bisa jadi permainan atau perlombaan bisa. Kayak 17 Agustus bisa mungkin diusulkan untuk melestarikan budaya. Untuk perlombaan kayak forseni antar kelas bisa diterapkan, diadakan jenis permainannya. Oke, ada lagi? Oke, lanjut. Ini rencana evaluasi. Yang pertama observasi, mengamati antusias dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Seperti yang slide sebelumnya, di sport education model, guru dan guru mapel dan wali kelas itu hanya mengamati antusiasnya atau keterlibatan siswa dalam kegiatan. Rubrik penilaiannya itu yang menilai itu guru PJK dan guru kelas. Agama juga bisa. Ya, guru PJK dan guru kelas. Ya. Nanti saya koreksi kembali. Ini guru mapel sini. Kemudian refleksinya itu penilaian oleh siswa. Jadi guru yang menilai antusiasnya. Lanjut. Oke, ini kemungkinan tantangannya. Yang pertama, oh ini ada lagunya kan, ada lagunya kan? Kalau senior lagunya, liriknya bagaimana liriknya? Kalau liriknya ya. Oke. Di sini ada kemungkinan tantangan. Pertantangan itu pertama, beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Mungkin tidak ada yang jual, tidak ada jual di pasaran. Jadi solusinya membuat peralatan tradisional dari bahan-bahan yang mudah didapatkan, seperti tadi kendaraan yang jalan pakai bambu itu kan sudah pasti ada jual di pasaran kan. Jadi bisa menggunakan peralatan yang mudah didapat, bahan-bahan yang mudah didapat. Kayak baki yang tadi kan tidak ada yang jual, tidak ada yang jual di pasaran. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Terima kasih.
Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang telah memberikan masukannya, kritikannya dan sarannya. Semoga saran, kritik dan masukannya tadi semoga bisa memotivasi kami sebagai peserta PJOK, guru PKG PJOK, sehingga dapat meningkatkan lagi hasil presentasinya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.